Oke, pemirsa, di sini saya ketemu Pak siapa Pak Pak namanya? Toto, Pak Toto. Pak Toto di rumah Pak Toto, dan di sini ada kulkas nih sudah terbengkalai. Dan tadi saya menemukan bangkai tikus di dalam di sini ya, tempat sarang tikus, dan katanya kulkas ini sudah lama banget tidak dihidupkan. Jadi sama Pak Toto nih suruh hidupkan, siapa tahu masih bisa dihidupkan ya, karena ini sudah lama banget tidak dihidupkan. Kira-kira berapa tahun Pak nggak dihidupkan Kak? Ada 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah, 5 tahun teman-teman ya. Jadi sampai ini apanya, cucuannya tidak ada. Nanti mau saya sambung dulu cucuannya di sini ya. Kalau kulkasnya itu masih bagus, dalamnya merek LG. Nanti kita cek-cek saja ya. Mudah-mudahan masih bisa digunakan lagi. Sayang banget nih, kulkas masih bagus tapi terbengkalai, tidak terawat ya. Lihat sini debunya. Jadi tempat sarang debu dan sarang Tikus. tikus ya, bagian sana. Dan tadi saya menemukan, nah ini ya bangkainya, tikusnya sudah mengering, jadi sudah lama banget, katanya 5 tahun tidak dihidupkan. Saya akan coba menghidupkan kulkas ini, apakah masih bisa diselamatkan. Tapi saya akan sambung dulu kabelnya di sini. Oke, buat pemirsa semuanya yang sudah mampir di channel Loro Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like and comment, share kepada teman terdekat Anda. Oke pemirsa, dan di sini saya pasangkan ampermeter, kita cek saja apa kerusakan kulkas ini ya. Jadi alat ampermeter ini untuk mendeteksi kerusakan mesin kulkas ya. Oke, sekarang saya akan cucukkan stekernya. Perhatikan ampermeter apakah masih bagus ampernya. Oh, kok sesekap ya Pak? Iya. Jadi sama sekali tidak hidup. Hmm. Oke, sekarang penelusuran. Jangan-jangan kabelnya Pak yang nggak hidup Pak? Ya, kok itu ya ini kabelnya. Saya cek dulu ya, anunya ini. Ternyata tidak hidup teman-teman ya. Kita, oh hidup ya. Berarti kita penelusuran di bagian kompresornya. Oke pemirsa, sekarang saya akan bongkar PTC. Saya akan langsung hidupkan kompresor melalui PTC. Oke pemirsa, kita buka dulu ya bagian belakangnya. Kita akan menghidupkan kompresornya melalui pin PTC dan overload. Saya menggunakan kabel lain, kabel bawaan kulkas. Saya akan menggunakan kabel yang sudah saya rakit. Kita buka-buka dulu. Oke, sudah saya buka. Sekarang saya akan jemput jalur PTC dan overloadnya ya. Atau kita cek dulu overloadnya, apakah overloadnya putus. Lebih baik kita cek dulu sebelum mencoba. Kita nggak buka Pak, nggak apa-apa, kita cek aja langsung. Kita siapkan propnya untuk pengetesan. Kita atur ke buzzer. Saya akan coba cek overloadnya, apakah overloadnya masih hidup. Oke, overload bagus. Kita cek PTC nya, apakah PTC nya bagus. Oke, PTC nya bagus ya, semuanya bagus. Sekarang saya akan menghidupkan kompresor melalui sini ya. Saya tidak melalui kabel bawaan dari bodi kulkas. Oke, saya akan menggunakan kabel yang biasa saya untuk pengetesan. Tas Pak. Di sini sudah saya siapkan kabelnya.
sekarang kita tes melalui kabel dari luar bodi kulkas. Jadi pemirsa semuanya, apabila mau perbaikan ya harus kita siap kabel steker sendiri untuk pengetasan. Siapa tahu yang bermasalah jalur kabel kulkasnya. Biasanya jalur kabel kulkas itu sering digigit tikus atau dimakan semut. Oke, sekarang saya akan coba lagi dan kita siapkan ampere meternya. Apakah hidup? Itu nyampe kah? Oh, anu seseknya anu gede. Oke, kompresornya hidup. Oh, ampernya belum diatur. 1,3 teman-teman ya. Jadi kita tunggu apakah bisa 0,8. Dan saya sudah mendengarkan desisan di dalam evaporator. Jadi ini ampernya tinggi, jadi kompresornya bermasalah. Ampernya harusnya 0,8 tapi di sini 1,3 ya. Jadi kompresor ini bermasalah. Jadi nanti ada langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi untuk menyelamatkan kompresor ini supaya bisa digunakan lagi. Pokoknya ikuti terus video ini hingga selesai supaya buat pemirsa semuanya paham apa maksud video tersebut. Jadi apabila buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel Waro Samarinda, lebih baik tonton dulu video hingga selesai. Setelah tonton sudah memahami isi video, apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom bawah. Sekarang untuk selanjutnya saya akan memegang di bagian pipanya apakah nyetrum bagian pipanya, dan saya akan memegangnya sangat hati-hati ya. Perhatikan cara memegangnya. Seperti ini ya cara memegangnya. Oke, pipanya tidak nyetrum ya. Dan langkah selanjutnya kita pegang bagian pipa kecilnya atau pipa dorongnya, kita pegang apakah panas. Pipa hangat ya. Jadi untuk dan filter pun juga hangat, jadi dinginnya masih bagus kulkas ini. Jadi kulkas ini masih bisa digunakan. Tapi sebelum kita menggunakan kulkas ini, saya akan menurunkan ampernya dulu. Jadi ampernya ini kita turunkan dulu supaya bisa 0,8 ya. Dari sini ampernya 1,3. Ini sangat kurang nyaman ya. Jadi kompresor ini mengalami panas nanti setelah proses pembekuan. Oke, untuk selanjutnya karena kita sudah mengetahui kalau kulkas ini masih beku ya, masih bisa membeku, jadi langkah selanjutnya kita cek bagian evaporator dulu untuk meyakinkan bahwa kompresor kulkas ini masih beku. Kita lepas dulu. Sekarang kita putar dulu kulkasnya. Jadi nanti kita cari saja di mana kerusakan kulkas ini ya, atau timernya yang rusak, atau mungkin timer masih masuk di dalam dipres ya. Saya akan coba putar timernya di sini. Mungkin timernya ini sudah rusak. Oke, jadi timer lagi masuk di dalam dipres ya. Nanti kita ganti saja timernya. Sekarang kita cek bagian freezernya untuk meyakinkan bahwa kulkas ini masih beku. Sekarang kita buka bagian freezernya.
kulkas ini belum pernah diservis ya, jadi kita susah bukanya, jadi dia masih lengket banget. Kulkas ini belum sama sekali belum pernah dibuka. Jadi semuanya dindingnya di sini, bagian pinggir-pinggirnya sini semuanya fresh. Jadi kita harus bantuan 2 obeng untuk menyangkal ini. Di sini kok karena ini mungkin lama nggak dihidupkan, jadi kipasnya juga seret. Nanti kita perbaiki saja kipasnya. Karena ampernya ini di sini terlalu tinggi banget ya, jadi kita akan berusaha untuk mengecilkan ampernya. Dan bagaimana caranya? Jadi ikuti terus langkah-langkah saya supaya pemirsa semuanya bisa belajar bersama-sama ya. Dan di sini kita akan menyiapkan PTC yang menggunakan dua kaki. Kita cari dulu PTC-nya. Oke pemirsa, nanti kita menggunakan PTC ori-nya, tapi kita akan menambahkan kapasitor. Kita ganti-ganti dulu alatnya yang rusak. Jadi ada berapa spare part nanti yang kita ganti. Bagian dalam freezer dan bagian di sini ya, timer di sini kita ganti yang baru. Semuanya kita ganti supaya kulkas ini aman ya. Oke pemirsa, dan di sini ada beberapa jalur yang putus ya. Jadi ini mungkin karena digigit tikus. Ada beberapa jalur yang putus. Kita sambung dulu. Nanti setelah kita sambung kita ganti semuanya ya alatnya ya, karena ini sudah lama banget ya tidak dihidupkan kulkasnya. Nanti ampere kita turunkan. Setelah kita turunkan ampernya, kita lakukan penggantian semuanya spare partnya supaya kulkas ini awet lagi ya. Jadi kulkas ini jadi baru lagi, jadi karena semuanya spare partnya nanti kita ganti yang baru. Jadi supaya kulkas ini perawan lagi ya. Kita sambung dulu kabel yang putus di sini. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila mengatasi kulkas 2 pintu, kita harus mengganti semua komponen. Masalahnya komponen spare part di sini sudah bertahun-tahun kita pakai ya, terutama maksudnya komponen sudah mulai
haus ya, jadi harus kita perbarui semuanya atau kita ganti yang baru semuanya, jadi supaya kulkas bisa normal kembali, bisa awet kembali. Terutama kita cek itu bagian ampernya untuk mengatasi kulkas 2 pintu. Jadi kita harus wajib ya, hukumnya wajib kita mengetahui ampernya. Setelah kita mengetahui ampernya, berarti kita sudah mengetahui kerusakan kulkas ini, jadi kita harus melakukan penggantian spare partnya. Ya, sudah saya kupas semuanya. Sekarang kita lakukan penyambungan jalur. Dan kita siapkan selongsong untuk pembungkus kabelnya. Kita cari dulu selongsongnya. Jadi sudah saya keluarkan. Nah, ini kita sambung dulu. Korek pun tiba. Korek. Ombok online. Oh, ini Pak Mon. Kembali. Nah, dipanasi bisa luwih anu ta niku tahan. Nggih, mengecil dia itu. Oh, Press gitu. press. Oh, tadi bukan ditarik kenceng. Isolasi tadi tarik. Heeh. Rambut mulur balik meleh ngoten lho. Niki rapi Pak Di, ora bakalan lepas. Saya kena panas saya rapet. Mengecil. Heeh. Dan kaku, sedikit lebih kaku. Heeh. Juga lebih cepet ngerjakannya. Rek lebok neslup wis. Panasi. Isolasinya tidak diputer, tinggal mana dan tidak jalan dia. Isolasi masih kemungkinan jalan. Heeh. Kadang sih iso buka, Pak. Buka anu satu lembar melu-melu kancane. Heeh. Itu memang disediakan ke orang jual ke atau anu? Iya, Apa? kathah teng toko, Pak. Sebutannya? Selongsong bakar. Oh, selongsong bakar. Kayak paralon gitu mungkin.
nggih. Waduh gesek karena mengecil di ujung kap belakang. Juga rapi. Podo karo kabel ini. Nek saya ndak jeli ya ndak tahu kalau itu rasa melu-melu. Nah, kene. Ndak tahu kalau itu aden. Bikinan. Oke, sudah kita sambung ya. Dan ini juga masih ada yang lubang di sini. Jadi ini juga putus sudah. Kita tarik sekalian. Dan ini juga semuanya lubang. Juga bocor semuanya sudah. Jadi semuanya kita sambung semuanya ya. Wah, ini juga. Ini malah kabel utamanya juga putus semuanya. Jadi ini total ya, kita sambung ulang semuanya. Karena ini sudah didiamkan lama teman-teman ya, didiamkan di sini juga sarang tikusnya tadi penuh di belakangnya di sini. Nah, tadi saya buangi awal saya. Ada kucing sekarang kurang, nggak ada tikus lagi. Harusnya ada kucing kalau rumah kayu kayak gini. Nggak ada kucing, parah. Semangat terus, yuk makan. Makan. Jadi kita total ya, kita sambung total kabelnya. Oke pemirsa, di sini saya sudah berhasil untuk menurunkan ampernya ya. Tadi 1,3 dan ini untuk ampere keseluruhannya sudah 0,9 ya. Jadi masih normal ya. Jadi kertas masih bisa digunakan lagi. Seharusnya 0,8 tapi ini 0,9. Anggap saja ini masih normal. Dan kita lakukan penggantian seluruh spare partnya setelah kita berhasil untuk menurunkan ampernya. Kita ganti timer dan deprosnya. Ini sudah saya sediakan timer masih baru ya, merek Dragu. Langsung kita pasang saja. Jadi buat pemirsa semuanya, untuk pemasangan ini ya kita perhatikan jangan sampai salah. Jadi untuk pin yang terpencil di sini posisinya pinnya terpencil di sini ya. Di sini ada batasnya, kita kecilkan dulu karena di sini beda pinnya gede sama kecil. Jadi ini tipenya timer 13. Jadi buat pemirsa semuanya jangan salah, untuk kulkas LG itu timernya 13. Dan di sini ada kabel warna hitam dan warna oranye. Di sini adalah oranye adalah depros ya. Deprosnya di sini adalah di pin nomor 2. Dan di sini untuk warna hitam ini jalur kompresor di pin nomor 4 ya. Yang tengah di sini tetap di tengah. Kita cabut dulu di tengah. Kita cabut yang paling pinggir dulu supaya lebih mudah ya. Jadi ini di pin nomor 4 kita cabut ininya dulu, yang nomor 2 dulu kita cabut. Kalau di sini nggak ada nomornya ya. Oh, ada nomornya di sini, nomor 2 juga. Kita taruh nomor 2.
Jadi kalau di sini nomor 2-nya di sebelah kanannya, jadi terbalik. Kalau di sini nomor 2-nya di sebelah kiri. Jadi yang nomor 3 tetap nomor 3 di sini. Dan ini jalur termostat, jalur otomatis untuk pengaturan suhu dingin di dalam ruangan bawah. Dan yang terakhir di sini adalah jalur kipas dan jalur kompresor. Oke, yang kedua kita ganti deprosnya, kita ganti yang baru. Selanjutnya kita ganti ya deprosnya, posisinya ada di sini, langsung kita potong saja, kita ganti yang baru. Jadi di sini ada 4 kabel, kita posok atau kita ganti semuanya ya supaya lebih mudah untuk pemasangannya. Kita ganti sama fuse-nya. Di sini saya sudah siapkan depros yang baru. Dan juga kita ganti fuse-nya di sini. Sudah kita siapkan semuanya, fuse-nya sama depros-nya kita ganti semuanya. Kita potong aja di sini. Depros kita potong. Jadi di sini langsung kita potong saja semuanya. Kita potong deprosnya dulu, kita akan sambungkan jalur deprosnya dulu. Dan kita siapkan selongsongnya. Oke, sebelum kita melakukan penggantian bagian deprosnya ya, kita harus tahu dulu bahwa heater masih hidup ya. Jadi caranya seperti ini. Untuk menyambungkan heaternya, kita atur ke timer posisi ke defrost. Setelah kita atur posisi defrost, kita sambung bagian di sini ya. Kita hubungkan dulu. Setelah kita hubungkan, kita pegang bagian timernya di sini. Apabila timer tidak bergetar berarti menyambung ya. Bagian di sini timer tidak hidup, timernya tidak bergetar. Dan di sini menunjukkan 0,6, artinya heater aktif ya. Setelah kita menyambungkan jalur heater, sekarang kita pegang di bagian heaternya di sini ya. Di sini menggunakan heater Element ya. Apakah hangat? Oke, di sini tangan saya sudah memegang, sudah merasakan hangat. Jadi untuk jalur heaternya masih oke ya. Jadi kita ganti semuanya pengaturannya supaya normal. Oke, setelah kita mengetahui, kita ganti saja. Oke pemirsa, sudah selesai perbaikannya ya. Jadi pemirsa sudah selesai perbaikannya ya. Kipas sudah hidup. Kita cek bagian bawah apakah ada dingin. Oke, dinginnya sudah tembus ke bawah. Dan tadi kita memperbaiki ini, mengganti beberapa spare part ya. Ada 3 spare part yang kita ganti. Ada defrost, ada timer, dan itu di bawah timernya bekasnya, dan ada kapasitor, dan itu yang kita ganti. Oke pemirsa, jadi itu tadi cara menurunkan ampere dan mengganti spare part ya. Dan tadi sempat ada beberapa kabel, semuanya putus, bukannya 1 kabel 2 kabel, jadi semua kabel putus ya, karena kulkas ini sudah lama tidak dihidupkan. Oke pemirsa, terima kasih sudah mampir di channel Warung Samarinda. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.